Ada Lause Clara. Ada Lause Habis Rian. ngapain nih? Ini lagi olahraga. Sama nih, Lause juga lagi main basket. Iya, Enak ya olahraga ya? iya Lause. Ada Lause Clara. Elisa? Iya. Kalian lagi olahraga ya? Iya. Lause Elisa udah olahraga belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Olahraga apa? Lari. Oh, lari kemana? Lari keliling ini. Kayaknya nggak habis olahraga nih Lause. Lause Elisa bohong ya? Ayo ngaku aja Lause. Belum, Maaf. belum olahraga ya? Maaf aku bohong, belum Lause. Ya. Lause jangan bohong, jujur aja. Iya deh, iya. Belum. Kita olahraga ya? Iya. Tapi sebelum kita olahraga, kita ke sekolah minggu dulu. Oke, ayo. Oke. Kita sapa dulu untuk adik-adik kita yang di rumah. Hai adik-adik semuanya. Hai. Perkenalkan nama Lause Rian. Lause Clara. Lause Elisa. Nah adik-adik sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan datang ke rumah Tuhan, kita akan mengucap syukur. Kita angkat pujian Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali kita katakan kepada Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Katakan sekali pagi, siang, sore, dan malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya Tuhan, pagi hari kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyembahmu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesehatan. Kami bisa sekolah minggu lagi pada hari ini. Biarlah kami mendapatkan berkat, mendapatkan sukacita lewat sekolah minggu kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah Lause, kita ajak adik-adik yang di rumah untuk berdiri yuk. Ayo berdiri. Yuk semua berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Ayo sambil gerak ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci,
sudah olahraga sedikit. Ya. Kita juga sudah bersyukur kepada Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk bergirang bersama-sama. Nah, saya yakin Lause Rian, Lause Clara, dan teman-teman di rumah semuanya bergirang. Nah, sekarang Lause ajak bersama-sama bernyanyi. Yuk. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Allah Peduli untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi, peduli dalam setiap kesulitan yang kita alami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Menyanyikan dari awal lagi ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
Cao Ang. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Bersama Lause Melati. Dan Lause Beni, hari ini kami berdua akan bercerita tentang kejujuran. Iya. Jujur itu penting. Jangan Penting. sampai kita bohong. Iya, siapa Ngeo? Karena jujur pasti mujur. Bagaimana ceritanya? Kita ikutin sama-sama. Cerita dimulai ketika suatu hari ada seorang pengemis yang kelaparan. Pengemis tersebut sudah beberapa hari tidak makan. Nah, dia jalan-jalan di pasar. Dia lihat ada sebuah warung. Dengan muka memelas, pengemis tersebut mendekati pemilik warung, berharap mendapatkan makanan. Wahai pengemis, tampaknya engkau kelaparan, ucap pemilik warung. Benar Tuan, sudah beberapa hari aku tak makan. Aku sangat kelaparan. Bisakah engkau memberikan sedikit makanan kepadaku? Pinta pengemis itu. Nah, pemilik warung merasa kasihan. Waduh, kasihan ya, sudah beberapa hari tidak makan. Pemilik warung langsung menyiapkan makanan. Dibungkusnya makanan enak, diberikannya kepada pengemis tadi. Pengemis itu lalu berjalan pulang ke rumah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang pemuda bertubuh kurus. Tampaknya pemuda itu belum makan beberapa hari. Lalu dia berkata, "Wahai pengemis, apakah engkau punya makanan untuk saya?" tanya pemuda itu. Nah, pengemis tadi curiga. Aduh, jangan-jangan pemuda ini mau minta makanan saya. Saya punya makanan enak, tapi saya tidak mau berbagi. Saya bohong sajalah. Tidak, saya tidak punya makanan, kata pengemis tersebut. Saya juga sudah beberapa hari tidak makan. Pengemis tersebut berbohong. Kejadian itu tak hanya terjadi sekali. Ada banyak orang bertanya sama seperti pemuda itu. Pengemis terus berbohong dan berbohong, membuat orang-orang menjadi kasihan kepada dia. Tanpa terasa curiga, mereka memberikan makanan kepada pengemis itu terus-menerus. Dan pengemis tersebut makan makanan yang diberikan. Roti, ada biskuit, ada yang lain-lain makanan-makanan kecil. Dia simpan dulu makanan enak tadi. Sampai di rumah, pengemis tadi kan kekenyangan karena bohong. Jadi dia langsung tertidur. Makanan enak tadi nggak sempat dimakan, ditaruh saja. Besok paginya, Pengemis itu menyesal. Padahal ia ingin memakan makanan yang diberikan oleh pemilik warung tersebut. Ternyata setelah dia membuka makanan tersebut, sudah tidak bisa makan lagi, basi. bau, Basi. basi. Dan pengemis tadi menyesal. Aduh, saya menyesal sudah berbohong. Harusnya saya tidak makan roti-roti tadi. Saya bisa makan makanan enak. Sekarang makanan enak sudah jadi basi. Akibat saya berbohong kepada orang-orang. Nah adik-adik, kita juga ingat salah satu kisah yang ada di Alkitab. Ketika Tuhan menginginkan sikap yang jujur dari Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Adam dan Hawa tidak jujur. Dia di hadapan Tuhan berbohong. Mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan buruk yang ada di Taman Eden. Nah, akibatnya apa? Karena mereka tidak jujur terhadap Tuhan Allah. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka tidak bisa lagi menikmati apa yang Tuhan siapkan di Taman Eden. Maka adik-adik, hari ini Lause Beni dan Lause Melati mengingatkan betapa pentingnya untuk bersikap jujur terhadap semua orang. Iya benar. Karena kebiasaan berbohong hanya akan membuahkan hasil yang buruk. Tetapi jujur selalu mujur. Sekali lagi, mari kita belajar untuk jujur. Kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri cerita atau firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh memberkati kami. Dan pagi hari ini kami mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kejujuran. Ajarkan kami anak-anak Tuhan untuk selalu
bersikap jujur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, Lause Beni akan membagikan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Sampai di sini cerita Lause Melati dan Lause Beni. Kami pamit ya. Bye-bye. Nah, Syopeng Yung, adik-adik sekalian, sudah dengar firman Tuhan pada hari ini? Kita harus jadi orang yang jujur. Karena orang yang jujur akan selalu diberkati Tuhan. Lause Elisa gimana? Ayo Lause Elisa, Ya, si iya. suka bohong. Iya deh. Benar ya? Ya. Kita harus jadi orang yang jujur. Sambil kita meresponi firman Tuhan pada hari ini, kita angkat satu pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Nah Lause, kita udah selesai sekolah minggu. Kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan doa Bapa kami dan doa berkat akan disampaikan oleh Musa Sadikin Gunawan dan pujian Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah Syofong Human, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang, pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuannya dengan rohnya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati studimu, memberkati kedua orang tuamu, memberkati hari depanmu, dan memberkatimu untuk boleh menjadi anak yang sungguh berbakti kepada Tuhan, anak yang sungguh mengasihi kedua orang tuamu, anak yang sungguh-sungguh dapat hidup dengan takut akan Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan Musa yakin dan percaya ibadah sekolah minggu kita pasti memberkati adik-adik sekalian, dan firman Tuhan yang disampaikan pasti juga memberkati kita. Jadi kita tetap setia kepada Tuhan dan jangan lupa jaga kesehatan. Stay at home and stay with Jesus. Tuhan memberkati. Bye.
Tuhan.